Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan dengan nasab bisa keturun sampai ke anak cucu, juga bisa dikatakan naik sampai ke nenek moyang ke atas. Yang menjadi permasalahan kita di sini atau pembahasan kita adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'addin ibni Adnan sampai seterusnya. Ini adalah nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung nasab ini, di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan itu ada 21 ayah. Menjadi 22 plus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari nasab ini ada beberapa kesepakatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah 21 ayah ini menurut Ibnul Qayyim rahimahullah atau menurut para ulama, hanya ini yang mampu dihafal oleh para ahli nasabin. Hanya ini yang mampu dihafal oleh para ahli sejarah tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disepakati oleh ulama, hanya 21 ayah ke atas yang mampu dihafal oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini misalnya oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah fi Syarh Sunnah. Beliau mengatakan wala yasihhu hifdhun nasab fawqa Adnan. Tidak benar ada orang yang bisa menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Adnan. Wa qala Ibnul Qayyim juga mengatakan ilahuna ma'lumus shihah. Nah, sampai di sini, sampai Adnan itu yang sahih daripada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi bainan nasabin wala khilaf al-battah. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan muttafaqun alaihi bainan nasabin. Sepakat seluruh ahli nasab mengatakan sampai di sini yang mampu dihafal oleh para ahli tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fi. Di atas Adnan tidak sepakat ulama. Kalau ada yang menghafalnya di atas Adnan sampai Ismail, bisa benar, bisa tidak. Apalagi sampai Nabi Adam. Kadang ada sebagian orang menghafalnya sampai Nabi Adam. Itu susah untuk dipercaya. Kemudian kesepakatan yang kedua, bahwasanya Adnan adalah merupakan salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini kesepakatan kedua. Adapun antara Adnan sampai Nabi Ismail alaihissalam itu kita tidak tahu berapa jumlah ayah di situ. Yang jelas sepakat ulama bahwa Adnan adalah merupakan salah satu daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kesepakatan yang ketiga,
adalah bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ini haram hukumnya untuk membantahnya. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan langsung daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya yang kita sebutkan yang 21 tadi itu adalah orang-orang pilihan. Ini adalah orang-orang khiyar, orang-orang pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di mana Dia titipkan risalahnya itu, yaitu dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau adalah merupakan pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyar. Bahkan ulama mengatakan la yatasallalu ila nasabihi syai'un min adranil jahiliyah. Bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada nasab beliau itu syai'un min adranil jahiliyah, aib-aib jahiliyah. Ulama mengatakan yang dinamakan dengan aib jahiliyah di sini adalah akhlaqul mazmumah. Al-akhlaq al-mazmumah. Seperti berzina, mencuri, ikhtilas, menyakiti orang lain. Di sini tidak ada pada nasab Rasulullah yang langsung ini. Jangan kita salah paham. Ya, kadang kita mengatakan bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ana min khiyarin khiyarin khiyarin. Kenapa pamannya Abu Lahab kok begitu kok begitu? Beda. Paman itu beda. Bukan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung. Yang langsung itu adalah ayahnya, kakeknya, kemudian naik. Nah, yang kita sebutkan tadi itu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, itu tidak ada masuk pada diri mereka. Itu adran, syai'un min adranil jahiliyah. Kalau akidah berbeda. Kalau ulama di sini mengatakan tidak termasuk di sini adalah akidah, karena beberapa sumber-sumber kita melihat bahwa seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan tidak bertauhid, seperti di hadis yang lain juga ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya katanya tidak bertauhid dan seterusnya. Berbeda dengan akidah. Tetapi akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebas dari akhlak-akhlak jahiliyah yang mazmumah, lebih-lebih yaitu adalah zina. Ya, tidak ada syai'un min sifahil jahiliyah pada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala istafa min waladi Ismail Adnan. Wastafa min Adnan Kinanah. Wastafa min Kinanata Quraisy." Quraisy di sini adalah Murrah yang dinamakan bukan Murrah, Fihr. Yang dinamakan Fihr di sini adalah nama lain daripada Quraisy. Inna Allah astafa min Kinanata Fihr. Wastafa min Fihr Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pilihan daripada keturunan beliau. Baik, khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau terlahir dari keluarga yang sangat mulia dari sisi akhlak al-karimah, akhlak al-mahmudah. Tidak ada pada diri nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang mencederai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah zawaj Abdullah ibnu Abdul Muttalib dengan Aminah bintu Wahb, yaitu pernikahan
antara ayah Rasulullah dengan ibunda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah bintu Wahb.